Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kekwa yang sempurna. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah agung tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Al-Quran menjelaskan bahwa sebelum terciptanya langit dan bumi, semuanya masih menyatu dalam satu kesatuan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa langit dan bumi dahulu adalah satu yang padu. Kemudian Allah memisahkan keduanya. Dari pemisahan itulah muncul tatanan alam semesta. Lalu Allah menciptakan seluruh makhluk hidup dari air sebagai sumber kehidupan. Dalam surat Fussilat ayat 11 diterangkan bahwa Allah menuju kepada penciptaan langit yang ketika itu masih berupa asap atau gas. Allah berfirman kepada langit dan bumi agar keduanya datang dengan patuh, baik secara sukarela maupun terpaksa. Langit dan bumi menjawab bahwa mereka datang dengan penuh kepatuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh alam tunduk kepada kehendak Allah sejak awal penciptaannya. Pada surat Fussilat ayat 12, Allah menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 lapisan dalam 2 masa. Pada setiap langit itu, Allah menetapkan urusannya masing-masing. Allah juga menghiasi langit yang paling dekat dengan cahaya bintang sebagai pelindung. Semua itu adalah ketetapan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, menandakan bahwa penciptaan alam berlangsung sangat teratur. Tentang penciptaan bumi, Al-Quran menjelaskannya dalam surat Fussilat ayat 9 hingga 10. Allah menciptakan bumi dalam 2 masa, lalu menempatkan geni-geni yang kokoh di atasnya agar bumi tidak berguncang. Allah memberkahi bumi dan menentukan kadar rezekinya untuk seluruh makhluk dalam 4 masa. Sebagai jawaban bagi orang yang bertanya tentang asal penciptaan alam, dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah menegaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Allah menundukkan malam yang mengejar siang, serta menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang semuanya tunduk pada perintahnya. Hanya milik Allah segala penciptaan dan urusan, Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Surat Ibrahim ayat 32 juga menerangkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah menumbuhkan berbagai buahan sebagai rezeki bagi manusia. Allah pula yang menundukkan kapal agar berlayar di laut dengan izinnya dan menundukkan sungai-sungai. Semua sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Dari seluruh ayat tersebut, jelas bahwa Al-Quran menggambarkan penciptaan langit dan bumi tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui kehendak dan pengaturan Allah yang Maha Kuasa, langit diciptakan berlapis-lapis. Bumi dibentangkan dengan gunung sebagai penyeimbang dan seluruh alam tunduk kepada perintahnya. Inilah bukti kebesaran Allah yang seharusnya menumbuhkan keimanan dan rasa syukur dalam hati manusia. Dari kisah penciptaan langit dan bumi, kita belajar bahwa seluruh alam semesta ini tidak tercipta dengan sia-sia. Semuanya diatur dengan sangat rapi, penuh hikmah, dan mengandung tanda kebesaran Allah. Setiap lapisan langit senang, setiap tetes hujan, semuanya berjalan sesuai perintahnya. Maka manusia tidak layak untuk sombong, karena kita hanyalah makhluk kecil di tengah luasnya ciptaan Allah. Kisah ini menyentuh hati dan menggugah kesadaran kita bahwa hidup bukan sekadar tentang dunia. Ketika menyadari betapa agungnya ciptaan Allah, kita akan merasa betapa lemahnya diri ini. Dari sinilah lahir rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepadanya, dan keinginan untuk memperbaiki diri sebelum kembali kepada Sang Pencipta. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menyukai video, membagikan kepada keluarga dan sahabat, serta menuliskan komentar yang membangun.
Dukungan Anda sangat berarti agar kami dapat terus menghadirkan siksa Islami yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini menjadi amal jariah dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan kita hati yang lembut, yang kuat, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, agar keimanan kita semakin kokoh dan hati kita semakin tunduk kepada kebesarannya.